Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ruya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi a'tahu Allahu minal ajri mithla ma a'ta Ayyuba alaihi salam ala balaihi. Halaman 11 kitab Uqudul Jain. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man sabara ala su'i khuluqi imraati, siapa orang yang sabar menghadapi buruknya akhlak istrinya. Siapa orang yang sabar menghadapi buruknya akhlak istri, a'tahullah minal ajri, niscaya Allah akan berikan pahala, niscaya Allah akan berikan pahala mithla ma a'ta Ayyub alaihi salam ala balai, sebagaimana Allah berikan pahala pada Nabi Ayyub ketika diuji oleh Allah. Siapa orang yang sabar menyikapi buruknya akhlak istri, niscaya Allah berikan padanya pahala sebesar yang Allah berikan pada Nabi Ayyub ala balai, ketika sabar menghadapi ujian Allah. Suami yang penyabaran, suami yang halim, sabar, kada mudah terpancing dengan percekcokan lawan istri. Sabar, stabil. Allah akan berikan pada suami tadi pahala sebesar yang Allah beri pada Nabi Ayyub ketika diuji Allah. Kita ini kalau hendak jujur-jujuran, kalau kita berbicara fakta, sejujur-jujurnya antara laki-laki dan perempuan itu, kalau dipertanyakan mana yang lebih cerewet, laki-laki apa perempuan? Antara lakian lawan binian tuh mana yang lebih cerewet? Umumnya jelas bebinian. Cerewet dalam arti tapuntal-puntal terkadang beberapa urusan. Contoh simpel, contoh mudahnya, kita lakian ini ibarat hendak hadir peringatan maulid. Kita lakian hendak tulak bemaulid, pasang tapih, pasang baju takwa, kopiah, tulak. Kita lakian simpel, hendak hadir bemaulid, tapih, baju takwa, kopiah, selesai berangkat. Tapi kalau binian hendak hadir maulid, menentukan jilbab yang mana dipakai 10 menit,
Aku makai nang habang ka nang hijau ya. Bagus nang ungu ya. Yang pink aja gin. Pasang lapas. Menentukan baju yang mana yang dipakai. Berpuluh menit pulang. Nang warna hiram kah? Putih kah? Hijau kah? Atau nang bagi rarap je pulang. Belum bicara make up. Wah, make up pulang. Berpukur, begincu. Makan waktu lebih banyak dari lakian. Iya kada? Caramin tuh jika kau bepandir caramin. Muyak nih caramin. Nah ini kita bicara umum. Lebih cerewet binian, lebih rumit binian kadang. Memang begitu sudah. Di balik rumit dan cerewetnya binian, kita lelaki harus bisa menyikapi hal itu dengan sabar. Kita lakian harus memaklumi yang kayak itu sudah tabiat kada kau dibuangi. Memang ada pebinian yang beberapa itu simpel, kada repot. Tapi kebanyakan repot. Amun kita lakian nih, hendak baju warna habang. Tahunya kita habang, sudah selesai. Binian tuh habang itu terbagi-bagi pulang. Ada merah marun, ada merah ini, velvet merah itu. Aduh, ribet, bagus kepala lakian. Kita lakian hijau, ya sudah hijau. Binian kadang hijau toska, hijau daun, hijau lumut, hijau gigi, karak gigi itu. Nah, itu memang sudah kenyataan. Lebih ribet dari kita. Kita lakian dituntut memaklumi. Nangka itu begitulah sudah. Lebih-lebih kadang dalam berumah tangga macam-macam. Bini hendak ini merajuk batangah harian 6 jam kada bepandir. Pian hendak apa? Hendak makan kada. Hendak tukarakan bakso kada. Berjalanan yo ke Taman Poska kada. Kamuntayan yo ke mall nang kadep tuh kada maginya aja nya. Bahkan pian hendak apa? Kada hendak apa-apa. Sudah jar nang laki berjalan nang laki mau capi pulang. Pian kada peka. Pian kada paham. Kayak apa hendak paham bepandir kada. Nah begitu karakternya kita dituntut memaklumi. Makanya ujar Nabi, man sabara ala su'i khuluqim ra'atihi a'tahu Allah minal ajri mithla ma a'ta Ayyub ala balaihi. Suami manapun yang sabar menghadapi buruknya akhlak istri, niscaya Allah beri kepadanya pahala sebesar yang Allah beri pada Nabi Ayyub ketika diuji Allah. Nabi Ayyub itu ujiannya kada gagampangan. Ujian Nabi Ayyub itu kada gagampangan. Namun kita nih rancak diuji Allah, paling ujian yang paling sulit ujian kada berduit. Ujian manakala dompet tipis. Itu paling ujian. Atau ujian kita ditinggal wafat oleh orang yang kita cinta. Nabi Ayyub dahsyat ujian-ujiannya. Sabar sidin. Dan ganalnya pahala sabar Nabi Ayyub itu dahsyat. Makanya kita baca tuh. Fallahu ibtalahu bi arba'ati umur. Allah itu menguji Nabi Ayyub di arba'ati umur. Di kitab tuh. Allah menguji Nabi Ayyub dengan 4 perkara. Faqdi malihi wa waladihi
wa tamzik jasadihi, alhamdulillah, wa tamzik jasadihi wa hajri jami'in nas lahu illa zaujatahu. Allah menguji Nabi Ayub itu dengan 4 hal besar. Pertama, faqdu malih. Harta Nabi Ayub yang tadinya banyak habis. Sirna, hilang. Yang kedua, wa waladihi. Ujian yang kedua, anak yang Sidin cintai tewas, meninggal. Yang ketiga, tamzik jasadihi, awak Sidin rusak dengan satu jenis penyakit yang gatal benar. Awak Sidin ini gatal. Yang keempat, hajru jami'in nas lahu illa zaujatah. Sabarataan orang ketika Nabi Ayub diuji, hijrah, menghindari, menjauhi Nabi Ayub, kecuali istri Sidin sorangan. Nah, 4 hal ujian Allah. Harta habis, anak mati, awak rusak, gatal. Yang keempat, orang kadang yang peduli, berjauhan kecuali istri sorangan. 4 itu sekaligus Allah timpakan pada Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub kada berubah sedikit pun, sabar menghadapi. Fa innahu kana lahu min asnafil mal iblun wa baqarun wa ghanamun wa filatun wa humurun. Nabi Ayub itu tadinya berisi harta iblun, sekian banyak onta, wa baqar, sekian banyak sapi, ghanam, sekian banyak kambing, wa filah, sekian banyak gajah, wa humur, dan sekian banyak keledai. Banyak ternak Nabi Ayub, harta Sidin banyak, tadinya sugih. Onta, sapi, kambing, gajah bahkan, dan himar, keledai. Wa kana lahu 500 faddan yatba'uha 500 abdin. Dan Nabi Ayub itu berisi kurang lebih 500 lahan untuk bercocok tanam. 500 lahan untuk bercocok tanam, bisi ladang Sidin. Banyak, sekian ratus ladang Sidin. Setiap ladang itu ada pekerjanya, bahkan 500 pekerja budak gitu. Likulli abdin imra'atun wa waladun wa mal. Setiap dari budak yang 500 itu berisi pasangan, berisi anak, berisi harta. Ibarat Nabi Ayub itu tadinya berisi perusahaan lah yang menghasilkan buah-buahan, gandum, macam-macam. Banyak bisi ladang, anak buah pun banyak. Masing-masing anak buah berisi pasangan, berisi anak pula, dan itu dibawa ke pemilikan Sidin. Wa kana ma'ahu 3 nafar qad amanu bihi wa kanu kuhulan. Dan ada pula Nabi Ayub berisi murid atau teman 3 orang, seberataan beriman, dan semuanya sudah kuhul, tua. Wa kana iblis la yuhjabu an syai'in minas samawat fayaqifu fihinna haitsu ma arad. Ketika Nabi Ayub bergelimang harta, nikmat yang banyak, ketika itu iblis melihat. Dan saat itu disebut iblis itu apa-apa yang di langit kawa tambus. Sebelum Rasulullah Nabi kita Muhammad lahir, iblis itu bebas, ada akses khusus ke langit. Berita-berita di langit tahu berataan iblis. Tapi ketika Rasulullah Nabi kita Muhammad lahir, hanya ditutup tadi. Kadang awal lagi akses tadi dilalui iblis. Zaman Nabi Ayub masih terbuka akses tadi. Iblis melihat Nabi Ayub bergelimang banyak harta.
Iblis pun pergi ke langit. Fasami'a salatal malaikat ala Ayyub fahasada. Ketika iblis ke langit, dilihat oleh iblis malaikat-malaikat banyak mendoakan Nabi Ayub. Fahasadahu, iblis pun beriri. Sudah harta banyak Nabi Ayub, iblis dipuji malaikat pulang, lalu beriri iblis. Wa qala ilahi nazartu fi abdika Ayub fawajadtuhu syakiran hamidan. Iblis mendatangi Allah, ya Allah, aku lihat hambamu yang bernama Ayub adalah hamba yang bersyukur dan memuji Tian terus. Ala walau ibtalaitahu la raja'a an syukrika wa ta'atik. Ujar iblis, ya Allah, seandainya engkau uji Ayub itu, apakah ia ampi bersyukur, ampi berbuat taat? Nah, iblis betapa lawan Allah Ta'ala, seandainya dicabut nikmat Ayub itu, berubah keadaannya ya Allah. Ujar Allah, intalik faqad sallatuka ala mali. Wahai iblis, uji seorang ikam, cobai seorang, aku beri ikam wewenang menguasai harta Ayub, perlakukan harta Ayub sekehendak ikam gitu. Fantalaqa wa jama'a afarid asyayatin wal jin. Iblis dapat wewenang dari Allah agar mengotak-atik harta Nabi Ayub, turun lagi ke bumi, lalu mengumpulkan jin-jin ifrit, setan-setan. Wa qala lahum qad sallatu ala mali Ayub. Ujar iblis pada setan-setan, hei setan-setan berataan, aku diberi kekuasaan Allah untuk merusak hartanya Ayub. Wa qala li ifrit minha. Lalu iblis berkata pada seorang jin ifrit di situ, "I'til ibla wa ru'ataha fahrikha." Engkau wahai ifrit, datangi sekelompok unta Ayub yang banyak, dan pengembala unta anak buah Ayub datangi juga, fahrikha, bakar seberataan. Iblis menyuruh jin ifrit bakar unta Nabi Ayub berataan dan pengembala-pengembala anak buah sidin. Setelah itu dibakarlah matian onta yang banyak tadi. Pengembala onta anak buah Nabi Ayub mati terbakar juga. Tsumma jaa iblis ila Ayub. Iblis pun mendatangi Nabi Ayub. Malihati, berubah keadaannya. Onta itu larang, lebih larang dari sapi, mati berataan sekaligus, anak buah matian juga. Datang iblis ke Nabi Ayub. Fawajadahu qa'iman yusalli. Kada berubah. Ibadah, solat, doa kada berubah. Lalu jar iblis, ahraqatin nar iblaq waru'ataha. Ya Ayub, bukankah api telah membakar onta-ontamu, bahkan pengembalanya berataan? Apa jawab Nabi Ayub? Alhamdulillah huwa a'taniha wa huwa akhadaha. Ujar Nabi Ayub, segala puji bagi Allah. Allah yang memberi aku, Allah pulang nang mengambil. Sidin nang memberi, sidin sakahandak mengambil biarai bahasanya. Tetap kada berubah. Coba mun kita nih. Pian nih kadusah bisi onta, bisi kambing 3 ekor. Mati sekaligus. Bisa orang di kampung pian timpasi berarti. Kada sabar. Siapa manu kambing kok? Kurang ajar. Kampret, wah berataan dituduh. Hanya tikas 3 ekor kambing, hartanya. Ini ibil, onta banyak, pengembalanya anak buah sidin terbakar habis sekaligus. Ujar Nabi Ayub, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Sebutin dah. Tsumma fa'ala mitadzalik bil ghanam wa ru'atiha. Setelah habis onta berataan, ujar iblis, kita bakar kambingnya pulang. Dibakar kambing Nabi Ayub berataan lawan pengembalanya. Habis, tetap kada berubah Nabi Ayub. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Wa qala lahu nasafatir rih zar'ak. Iblis berpandir pulang, wahai Ayub,
Tanaman-tanaman ikam habis dimakan oleh angin puting beliung. Memang habis. Tadi kan peternakan habis. Ini tanaman-tanaman sidin pula. Buah-buah, gandum habis di bawah angin topan. Bagaimana menurut ikam wahai Ayub? Fahamidallah wa athna alaih. Tatap Nabi Ayub, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kekalahan dah iblis. Harta Nabi Ayub habis dah nih. Ternak-ternak, pohon-pohon, ladang-ladang habis anak buah. Lalu iblis pun berkata atau berpandir lagi lawan Allah, ya Allah, beri aku wewenang untuk merusak anaknya. Lalu ujar Allah, silahkan intalik, qad sallattuka ala waladih. Terserah ikam wahai iblis, aku beri kekuasaan ikam merusak atau apa-apai anaknya Ayub. Akhirnya iblis datang kepada anak-anak Nabi Ayub, lalu bergoyang qasar. Qasar itu ibarat dinding ganal kayak istana. Anak Nabi Ayub lagi bermainan di situ, gugur dinding ganal, meninggal di tempat anak-anak Nabi Ayub. Wa qallabu alaihim famatu jami'an, mati seberatan anak Nabi Ayub oleh perbuatan iblis yang mengguyang istana tadi atau dinding besar. Tsumma jaa Ayub wa akhbarahu bimati waladih. Kemudian iblis datang kepada Ayub, Nabi Ayub, dikisahkan, wahai Ayub, ujar iblis, anak-anak engkau mati seberataan. Bagaimana? Apa yang digawi Nabi Ayub? Astagfirullah. Istighfar sekali, selesai. Kalau bang hamuk, siapa yang ma'anu? Siapa yang meranjah? Siapa yang mengguyang dinding? Wah, ada. Astagfirullah. Kalah pulang iblis. Oh, maka dia berubah iblis. Sabar benar. Iblis datang lagi pada Allah. Ya Allah, beri aku kekuasaan untuk merusak awaknya Ayub, jasadnya. Ujar Allah, sallatuka ala jasadih ghaira qalbihi wa lisanihi wa aqlihi. Aku persilahkan engkau rusak tubuhnya Ayub kecuali hatinya, lidahnya dan akalnya. Sisanya engkau aku beri kekuasaan. Coba aja kesabarannya, ujar Allah. Lalu iblis mendatangi Nabi Ayub. Dilihat tatkala itu Nabi Ayub lagi sujud. Faja'a min qibali wajhi. Iblis datang ke arah wajah Nabi Ayub. Wa nafakha fi min kharaihi nafkhatan ishta'ala minha jasadu. Didatangi oleh iblis muha Nabi Ayub, ditiup di luang hidungnya. Lubang hidung Nabi Ayub yang dua ditiup iblis. Setelah ditiup, rasa terbakar awak Nabi Ayub seawakan. Wa waqa'a fihi hikkatun fahakkaha bi adfarihi. Setelah rasa terbakar seawakan Nabi Ayub, kulit-kulit Nabi Ayub itu terasa gatal benar. Digaru-garu oleh Nabi Ayub karena gatal, dengan kuku digaru sidin. Sampai betikas, bebakas, berdarah karena gatal benar oleh perbuatan iblis. Hatta saqatat kulluha, sampai kulit-kulit sidin itu terpaculan bahasanya. Tsumma hakaha bil masur, kada puas Nabi Ayub pakai kuku, lalu sidin mengambil semacam alat untuk bergaru, digaru ulang al-khashinah dengan garuan yang kasar. Kada cukup, tsumma fakhar, pakai pecahan tembikar. Pecahan tembikar yang modern kayak keramik itu pulang digarwakan. Wal hijara, kemudian pakai batu digarwakan. Falam yazal yahukkuha hatta taqatta'a jasaduhu antan. Terus digaru oleh Nabi Ayub karena kada tahan gatal benar sampai awak sidin itu rusak. Fa akhrajahu ahlul qaryati wa ja'aluhu ala kinasatin lahum wa ja'alu lahu arishan. Pada akhirnya Nabi Ayub dikeluarkan dari desa. Karena orang lain kadang-kadang nyaman melihat kulit sidin rusak, diusir Nabi Ayub, dikeluarkan dari desa, diandak di satu bangunan dan di situ diberi alas tilam kesan sidin berabah. Wa hajarahun nas kulluhum, seberatan orang menjauhi Nabi Ayub illa zaujatahu, kecuali istri sidin al-musammah Rahmah yang bernama Rahmah.
Fakana takhdumu bima yuslihuhu wa tatihi bit'am. Sang istri inilah yang melayani terus Nabi Ayub dan memberi makan dan yang lain. Wa hajarahu thalatha alladziina amanu wa lam yatruku dinahum. 3 orang kawan Nabi Ayub yang tua-tua yang tadinya beriman juga menjauhi Nabi Ayub tapi tetap beriman, kada berubah. Nah, ini ujian Allah pada Nabi Ayub. Harta habis, harta disugih, ladangnya, buah-buahannya, hasil buminya, ternak habis, anak buah nang mengurus matian, tetap sabar. Anak kandung sidin mati sekaligus ditindihi bangunan, tetap sabar. Lalu diuji dengan gatal luar biasa dahsyat, tetap sidin bagaru tapi sabar. Karena otomatis menggaru itu karena gatal nang kada kawa dibendung tapi sabar. Diusir dan dijauhi orang banyak tetap sabar dan tetap beribadah lawan Allah. Sehingga ganalnya pahala untuk Nabi Ayub itu dahsyat. Dan pahala yang sama Allah akan beri pada kita para suami yang mau sabar menghadapi tingkah laku buruk bini. Bini kita pina macam-macam kelakuan nang pina mengalihi, sabar. Itu kada ganal ujiannya dibanding ujian Nabi Ayub. Inya kita lagi lapah datang ke rumah manurih barabah kauyuhan habis manurih nang bini tukarakan pangka bakso di kalua. Bebaya merabahkan kepala nih istirahat minta tukarakan bakso di kalua, pulang jalannya jauh, hari panas. Sabar. Meskipun hati sakit tetaplah muka tersenyum. Lalu nungkar bakso di kalua. Bah diantarakan bakso nah gasampian sekalinya kada habis. Kada nyaman rasanya ka aja. Sabar. Sini sisanya ulun makan. Tukarakan mie ayam di mana ujar nang di Mabuun. Belum kanyang ulun baksonya kada nyaman. Sabar. Tolak ke Mabuun pulang. Tapahua lawan security di simpang Hauling. Dikira security belok ke Hauling, kada aku lurus. Sabar. Bulik mengantar mie ayam. Kenapa dingin mie ayam nyata? Dingin jauh. Sabar. Sabar kita menghadapi nang tingkah kekanak-kanakan nang itu. Apalagi nang baru-baru menikah nih menghadapi bini nang anom. Sabar. Kalau hendak pian menghadapi bini dewasa, kawini janda. Jangan cari nang bujang. Sabar. A'tahullah minal ajri mithla ma'ata Ayyub alaihissalam ala balai. Kalau sabar menghadapi tingkah kekanak-kanakan istri itu, Allah beri kita pahala sebesar yang Allah beri pada Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah. Sabar kuncinya. Berumah tangga tuh sabar kuncinya. Karena kalau istri kita tambah dewasa, tambah batua, akan muncul sifat-sifat dewasanya. Tapi kalau bebaya umur 1 tahun kawin, macam-macam kelakuan. Hendak ini. Belum lagi pas mengidam, ka ulun hendak durian, belum musim. Kemana mencari? Sabar. Ka ulun mengidam apa? Hendak menampiling polisi, itu lain begitu. Malah lain kidamannya itu tampiling ulun haja. Sabar. Nangaran mengidam macam-macam. Ka ulun mengidam, hendak mengidam apa? Hendak berjalanan ke Singapura. Sabar. Kada usah ke Singapura, kita ke Taman Poska aja. Sabar. Kita dituntut sabar sebagai suami. Dan ingat, karakter wanita memang begitu. Kita banyak-banyak maklum harus.
Jangan menuntut hak aja, teman. Makanya nih penyampaian yang kayak ini, wah suami-suami yang selama ini memang kesehariannya dijajak bini, himung mendengar. Oh kayak itulah, alhamdulillah. Boleh ke rumah menemui umahnya tambahi lagi. Mencoba menikmati mamayan bini akhirnya sampai nikmat. Pian nih kaku tambahi lagi. Nah begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan kemudahan bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Amin ya rabbal alamin.